ketemu lagi dengan aku Dewi Oktaviani. Di video kali ini aku akan membahas tentang forecasting. Tahu kan apa itu forecasting? Forecasting yaitu peramalan. Nah, peramalan ini sendiri sering digunakan oleh para manajer untuk melakukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Untuk lebih jelasnya, di video berikut ini akan menjelaskan tentang pengertian peramalan, yang kedua jenis-jenis peramalan, yang ketiga metode peramalan, yang keempat horizon waktu, dan yang terakhir adalah langkah apa saja yang digunakan oleh para manajer untuk melakukan peramalan. Nah, yang awal kita akan membahas tentang peramalan atau forecasting. Peramalan itu sendiri adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Agar lebih gampang untuk memahami pengertian peramalan, peramalan itu sendiri bisa diartikan sebagai seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis peramalan. Jenis peramalan itu ada 3. Yang pertama, peramalan ekonomi. Yang kedua, peramalan teknologi. Dan yang ketiga yaitu peramalan permintaan. Yang pertama yaitu peramalan ekonomi. Peramalan ekonomi ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi, ketersediaan uang dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi atau technological forecast. Di peramalan teknologi ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Dan yang terakhir adalah peramalan permintaan atau demand forecast. Peramalan ini disebut juga peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, beserta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode-metode forecasting. Metode forecasting itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang pertama yaitu metode forecasting kuantitatif. Peramalan secara kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Metode yang sering digunakan untuk peramalan kuantitatif yaitu time series dan metode kasual. Untuk time series, metode ini merupakan metode peramalan yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya kemudian dihubungkan dengan waktu, bisa mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Untuk metode kasual atau sebab akibat, metode ini didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya. Namun variabelnya bukan dalam bentuk waktu. Untuk menghitung atau meramalnya dapat menggunakan metode regresi dan korelase maupun metode input-output. Yang selanjutnya adalah metode forecasting kualitatif. Peramalan secara kualitatif yaitu peramalan yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif. Untuk teknik yang digunakan di peramalan ini ada 4, yaitu 1. Survei pasar, 2. Juri dari opini eksekutif, 3. Gabungan tenaga penjualan, 4. Metode Delphi yaitu metode yang mirip dengan kuesioner. Materi yang berikutnya yaitu meramal horizon waktu. Peramalan ini biasanya diklasifikasikan berdasarkan horizon waktu masa depan yang dicangkupnya. Horizon waktu sendiri dibagi menjadi 3. 1. Peramalan jangka pendek, 2. Peramalan jangka menengah, dan ketiga peramalan jangka panjang. Untuk peramalan jangka pendek, peramalan ini mencangkup jangka waktu hingga 1 tahun tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan tenaga kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi. Untuk peramalan jangka menengah, jangka waktu peramalan ini yaitu hitungan bulanan hingga 3 tahun. Peramalan ini berguna untuk merencanakan penjualan, perencanaan, klaim anggaran produksi, dan anggaran kas.
Dan yang terakhir adalah peramalan jangka panjang. Untuk jangka waktu peramalan jangka panjang yaitu 3 tahun atau lebih. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan produk baru, pembelanjaan modal, lokasi atau pengembangan fasilitas, beserta penelitian plan pengembangan. Yang selanjutnya adalah 7 langkah sistem peramalan. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, memilih unsur apa yang akan dismal. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Yang keempat, memilih tipe peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, membuat peramalan. Dan yang terakhir yaitu memvalidasi dan menetapkan hasil peramalan. Nah, kegunaan untuk 7 langkah ini yaitu untuk menyajikan jalan yang sistematis untuk memulai, mendesain, dan menerapkan sistem peramalan. Apabila sistem tersebut digunakan untuk menghasilkan ramalan berkala, maka data harus dikumpulkan secara rutin, kemudian diperhitungkan aktual dibuat dengan bantuan komputer. Nah, di video sebelumnya kalian telah melihat video animasi tentang peramalan. Aku harap kalian akan paham. Untuk contoh kasusnya sendiri, seorang manajer di Tupperware akan melakukan keputusan tanpa mengetahui kejadian apa yang akan datang. Mereka akan selalu membeli persediaan tanpa mengetahui berapa penjualan. Mereka juga akan membeli alat baru tanpa mengetahui berapa permintaan produk. Dan mereka akan investasi tanpa mengetahui keuntungannya. Untuk itu, peramalan ini sangat penting untuk memprediksi itu. Seorang manajer juga harus melakukan prediksi yang sebaik mungkin untuk memajukan perusahaannya. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.